Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kami mengenai bahasa Nusantara. Di sini saya, Kais Rizka Rahmawati, selaku moderator, dan dua rekan saya, yaitu Dela Novianti dan Elinda Nita. Selanjutnya yaitu pembacaan mengenai pengertian wawasan Nusantara yang akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Elinda Nita. Kepada Elinda Nita dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau suatu golongan tertentu. Secara etimologi, pengertian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas. Wawas memiliki arti pandangan. Selanjutnya, Nusa memiliki arti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Secara umum, pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Selanjutnya adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Di sini ada dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar ini adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan di dalam negeri. Selanjutnya, tujuan ini dimaksud untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati. Yang kedua adalah tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Maksudnya adalah untuk menjamin berlangsungnya persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Terima kasih kepada Saudari Elinda Nita. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep wawasan Nusantara yang akan dibacakan oleh saya. Konsep wawasan Nusantara memperlihatkan sejarah panjang Nusantara bahwa perpecahan wilayah pada akhirnya dijadikan bangsa Indonesia. Oleh itu, wawasan Nusantara untuk menyatukan cara pandang nasional. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada 13 Desember 1945, Nusantara. Usaha memperjuangkan itu ditempuh melalui forum Hakikat wawasan Nusantara. Dalam hakikat wawasan Nusantara, tiap warga negara tanpa terkecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh, semata-mata demi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Sementara itu, secara garis besar haluan negara menjelaskan jika hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan keamanan. Dalam hakikat wawasan Nusantara, terdapat landasan hukum yang tercantum dalam TAP MPR berikut ini. Yang itu pada tanggal 22 Maret 1973, yang kedua TAP MPR nomor 4 tahun 1978 tentang GBHN, dan yang ketiga TAP MPR nomor 2 tanggal 12 Maret 1983. Materi yang selanjutnya yaitu asas wawasan Nusantara yang akan dibacakan oleh Saudari
Della Novianti. Kepada Della Novianti dipersilahkan. Asas wawasan Nusantara. 1. Asas solidaritas merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu, antar kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, serta adanya ketidakkawanan dan rasa sepenanggungan. 2. Yaitu asas kejujuran. Asas kejujuran dalam berpikir serta bertindak sebagai asas wawasan Nusantara yang terpenting berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta-fakta kenyataan. Hukumnya wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan bangsa. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Tujuan serta kepentingan yang sama merupakan salah satu asas wawasan Nusantara. Sebagai contohnya, saat masa kemerdekaan semua masyarakat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama dan mengusir penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama dalam mewujudkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional dan tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Asas ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama merupakan kesadaran pada tujuan serta kebersamaan kesetaraan agar terciptanya efektivitas dan dalam mencapai tujuan bersama. Yang keenam, asas kepentingan bersama bertujuan untuk kepentingan yang sama. Hal ini terdapat dalam proses perjuangan mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan saat ini. Atas kemerdekaan bersama dalam wawasan Nusantara juga dapat diterapkan di masa membangun. Asas keadilan pada wawasan Nusantara berlaku ekonomi, politik, serta sosial. Fungsi wawasan Nusantara. Sebagai wawasan pembangun, ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, maksudnya fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segala wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai wawasan kewajiban, sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Baik, untuk Kais Rizka mungkin terkendala sinyal. Jadi di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Kepada Saudara Samsul, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya ingin bertanya tentang apa yang terjadi jika generasi muda Indonesia tidak memahami tentang wawasan Nusantara. Terima kasih. Baik, Saudara Samsul, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaan dari rekan-rekan dan akan dijawab di akhir diskusi. Selanjutnya kepada rekan-rekan diskusi lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan Saudari Rosi Adelia Putri. Izin bertanya untuk yang kelima. Bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa dalam mewujudkan wawasan Nusantara di lingkungan kampus? Terima kasih Saudari Rosi atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga kepada Saudari Rizky Dewanti, dipersilahkan. Izin bertanya untuk kelompok 5. Bagaimana pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI? Terima kasih. Terima kasih Saudari Rizky Dewanti atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, silahkan kepada rekan-rekan diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan kepada Saudara Randy Ramadan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya, apa saja tantangan implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Randy atas pertanyaannya. Selanjutnya kami mohon maaf kepada dosen pengampu Bu Dayu, apakah kami menjawab pertanyaan rekan-rekan melalui Zoom diskusi atau di grup chat?
Untuk jawaban dari rekan-rekan diskusi sekalian, akan kami kirimkan jawabannya melalui grup chat kelas. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 5, apabila ada perkataan yang salah dan pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.